Perkenalkan, aku Putri Kamela dengan NIM akhir 033 dari kelas Gedung 1. Dan perkenalkan, aku Rahmawati dengan NIM akhir 101 kelas Gedung 1 angkatan 2022. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana menghitung analisa struktur dari bangunan gedung 5 lantai dengan menggunakan SAP 2000. Nah, di sini kita akan memberikan tutorial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester matkul analisa struktur yang diampu oleh Pak Soleh. Let's check it out! Nah, untuk bangunan yang kita rencanakan itu dengan ketentuan soal seperti gedung minimal 4 lantai dengan elevasi 3,3 meter, X 4,1 meter, dan Y 3,5 meter. Modulus elastis beton yang digunakan sebesar 4.700 akar F aksen C MPa, biji beton 2.400 kg per meter kubik dengan FC 25 MPa, dengan tulangan longitudinal BJTD 40 dengan FY 400 MPa dan FU 570 MPa, tulangan geser BJTP 24 dengan FY 240 MPa dan FU 390 MPa. Selanjutnya ada beban rencana. Yang pertama, berat sendiri elemen struktur, kemudian ada beban mati plat lantai tebal 12 cm, penggantung dan lantai-lantai 335 kg per meter persegi, beban mati plat atap tebal 10 cm, penggantung dan langit-langit 275 kg per meter persegi, dan beban hidup pada plat lantai 155 kg per meter persegi dan plat atap 100 kg per meter persegi. Kemudian kombinasi pembebanan yang digunakan yang pertama 1,4D dan 1,2D plus 1,6L. Berikut adalah rencana lantainya, bisa dilihat di layar ya teman-teman semua. Dan untuk menghitung distribusi pembebanannya itu diilustrasikan seperti beban amplop. Yang pertama ada beban mati lantai. HD sama dengan 1,75 dikali 335 sama dengan 586,25 kg per meter. Untuk beban hidup lantainya, HL sama dengan 1,75 dikali 155 sama dengan 271,25 kg per meter. Untuk beban mati atap, KD sama dengan 1,75 dikali 275 sama dengan 481,25 kg per meter. Untuk beban hidup atap ada HL sama dengan 1,75 dikali 100 sama dengan 175 kg per meter. Sedangkan untuk nanti pembebanan distribusi bola kolom kita gunakan yaitu dari L per 16. Kalau kita ambil itu dari X yaitu 4,1 dibagi 16 sama 0,256 yang kita buatkan menjadi 0,3, lalu B H per 2 0,32 0,5 dan kolomnya itu kita ambil mulai di atas 0,15 sampai 0,3, jadi kolomnya itu sebesar 0,3 kali 0,3. Nah, untuk memodelkan bangunan yang sudah kita rencanakan, yang pertama ini itu kita klik New Model. Selanjutnya, kita ganti satuannya dulu menjadi kilogram per meter Celsius. Pilih yang 3D frame karena kita mau bikin bangunan 3 dimensi ya teman-teman. Number of stories yang kita gunakan itu 5 karena minimalnya 4 lantai. Number of base-nya kita 3, yang Y-nya juga kita pilih 3. Untuk story height-nya berdasarkan NIM teman-teman. Nah, di sini kita pakai story height-nya 3,3, yang X-nya itu 4,1 dan bandwidth yang Y itu 3,5. Selanjutnya kita klik OK. Nah, akan muncul dua tampilan untuk 3D dan X dan Z-nya. Di sini kita selanjutnya pilih untuk mendefinisikan materinya dengan cara klik Define Material, Add New Material. Nah, di sini kita pilih material type-nya dengan concrete, standarnya bisa, klik OK. Nah, kita ganti namanya menjadi beton 25 MPa. Nah, beton 25 MPa ini kita weight per unit volume itu menjadi 2400. Untuk modulus elastisitasnya sebelum itu kita ubah satuannya menjadi Newton milimeter Celsius. Di situ itu kita ubah menjadi untuk modulus elastisitasnya dengan sesuai yang di soal 4700 dikali SQR dalam kurung 25 kurung tutup lagi. Nah, selanjutnya untuk special concrete F aksen C-nya itu kita pakai 25. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita add new material lagi.
Cuma sekarang kita pilih yang river. ASTM-nya standarnya kita bisa, oke. Namanya kita ganti jadi BJTD 40. BJTD 40 itu unit per volumenya, ini kita ubah dulu ke kilogram force meter Celsius. Jadi sesuai dengan ketentuan baja yaitu 78,5. Nah, untuk modulus elastisitas kita ubah lagi ke Newton milimeter Celsius, itu menjadi 200.000. Nah, untuk minimum FB-nya itu kita pakai sesuai di soal 400, 570, 400, terus 570 lagi. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, terus selanjutnya kita add new material lagi, river, user. Nah, ganti namanya jadi BJTP 24. Kita ubah lagi ke kilogram force meter Celsius 78,5. Kita ubah lagi satuannya ke Newton milimeter Celsius. Modulus elastisnya itu 200.000. Minimumnya itu kita pakai 240, 390, 240, dan 390 lagi. Klik OK. Nah, setelah selesai kita udah ada 3 material. Klik OK. Selanjutnya kita klik Define. Ke section Properties, Frame Section, Add New Property. Nah, di sini kita steel itu kita ganti ke concrete, ke rectangular. Karena ini namanya kita ganti ke B 30 kali 15. Karena beton yang akan kita pakai itu 30 kali 15 ya, bajanya. Itu berarti di sini kita 30 cm sama 15 cm. Nah, materialnya kita ganti ke B20 beton 25 MPa. Coaster ini kita ke beam. Ini ke BJTP 24, topnya itu kita ganti ke 0,04, bottomnya juga 0,04. Klik OK. Lalu OK, next kita add new property lagi, rectangular lagi, ganti namanya jadi K30 kali 30 karena kita mau bikin kolomnya. Nah, ini juga sama, 30 cm kali 30 cm. Di sini kita juga ubah lagi ke 30 cm. Nah, di sini kita ubah lagi ke beton 25 MPa di BJTP 24. Ini udah benar kolom karena nggak kita mau pakai ke kolom. Nah, next OK. Nah, udah. Setelah itu kita select. Selectnya itu pertama kita dari yang atas ini. Nah, di sebelah sini kita select untuk penamaan. Oh ya, ini kita ke assign dulu, join untuk ke tumpuan jepit. Terus OK. Nah, terus play. Nah, setelah itu kita naik. Nah, ini untuk penamaan kolomnya kita blok dulu. Naik. Kita lakukan sampai ke lantai yang paling atas untuk menamakan, untuk mendefinisikan materialnya. Nah, ini sampai yang terakhir. Kita klik di assign frame.
frame section. Nah, di frame section ini kita pilih ke B30 kali 15, terus kita klik OK. Nah, sudah didefinisikan untuk beton-betonnya. Ini bisa kita cek. Step betul. Nah, selanjutnya untuk kolom kita klik select, terus ke property, ke frame section. Yang FC ini kita select. Nah, ini kan udah ke ini ya, udah ke select. Terus kita assign ke frame section, kita ubah ke K30x30. Nah, kita oke. Ya, teman-teman bisa lihat udah ada didefinisikan materinya dan tumpuannya juga udah ada. Lanjut ke perhitungan beban. Oke, setelah kita melakukan pemodelan, maka selanjutnya kita masuk ke pembebanan. Oke, pertama kita klik di define, kemudian load patterns. Karena yang diketahui itu hanya beban hidup dan beban matinya saja, jadi kita hanya masukkan dead load dan live load-nya aja. Ini live, kemudian tipenya live, 0, kemudian add new, terus kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke define lagi, kemudian load combination, add new combo. Oke, karena yang diketahui di soal itu hanya 1,4D dan 1,2D plus 1,6L, maka yang kita masukkan juga hanya dua itu, jadi 1,4D, dan di sini udah D, dan 1,48, kemudian oke. Kemudian add new combo lagi, 1,2D ditambah 1,6L. Dan di sini diganti 1,2, ini date, kemudian add, kemudian tambahin yang live lagi 1,6, kemudian add, dan oke. Kemudian kita oke. Setelah kita mendefinisikan pembebanannya tadi, sekarang kita akan menerapkannya ke platnya. Yang pertama kita mulai di plat lantainya dulu nih. Jadi kita klik assign, kemudian frame load, dan distributed. Nah, yang pertama kita kita mulai di plat lantai pada bebannya dulu. Jadi di sini udah diet. Nah, di sini kita kliknya absolute ya teman-teman. Terus oke, jadi yang pertama kita di trapesiumnya dulu nih. Jadi yang di trapesium itu kita ada 4 titik. Yang pertama itu ada titik 1 itu ada 0, titik kedua itu ada 1,75, titik ketiga itu ada 2,35, titik keempat itu ada 4,1. Ini kita terapin ke SAP-nya. Di titik pertama itu kan 0, titik kedua itu 1,75, titik ketiga itu 2,35, titik keempat 4,1. Buat load-nya sendiri itu dari perhitungan yang udah kita hitung tadi. Nah, di sini beban mati lantainya itu kan 586,25. Nah, kemudian kalau yang di trapesium itu kan beban maksimalnya itu kan ada di dua titik, di titik 2 dan titik ketiga. Nah, kita terapin nih di SAP-nya. Masukinnya jadi 586,25. Terus titik ketiganya itu ada 586,25. Kalau udah, kemudian kita select dulu nih dari lantai 1. Terus kita apply. Nah, karena tadi itu jadi di tengahnya sini itu nanti tuh bakal bakal terkena 2 beban trapesium. Jadi kita masukin bebannya lagi double di sini nih, di bagian sini. Yang aku select ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, terus kita apply. Oke.
Jadi buat yang trapesium itu yang di bagian yang ini nih, yang di titik ke garis titik ketiga sama titik kedua. Kemudian kan baru lantai 1 nih. Nah, terus yang lantai kedua kita select lagi, kita apply. Nah, terus yang di titik ini, titik kedua dan ketiga ini kita select juga, terus kita apply. Terus yang di lantai kedua juga kita select, ini kita apply. Terus yang di tengah ini juga kita select dulu, terus kita apply juga ya teman-teman. Kita apply. Terus yang lantai atasnya lagi kita select dulu juga, kita apply. Tengahnya juga kita select kembali, kemudian kita apply. Oke, terus buat lantai keempat ya berarti ini kita apply. Kemudian kita select lagi yang tengahnya. Terus kita apply. Terus kita ke atas. Oke, buat lantai, buat yang atas sendiri itu sebenarnya nggak usah boleh dikasih pembayaran, boleh enggak, karena itu kan nanti kan bakal ada perhitungan buat plat atap ya guys, karena kita kan belum masuk ke perhitungan plat atap. Oke, karena yang tadi kan yang trapesium ini kita udah selesai, terus sekarang kita lanjut ke yang segitiga. Jadi masih pakai yang beban mati, jadi guide. Terus kita kalau di segitiga itu titiknya ada 3 aja. Yang pertama, titik pertama itu 0, titik kedua 1,75 dan titik ketiga itu 3,75. Terus kita masukin nih di sini. Titik pertama udah 0, titik kedua udah 1,75, titik ketiga 3,5, titik keempat tuh nggak ada ya, jadi 0. Oke, terus buat loadnya sendiri itu nih kalau di segitiga itu cuma ada di satu, di titik kedua. Nah, jadi kita masukin pembebanannya, sama kayak di beban mati lantai ini nih, 586,25 di titik kedua. Nah, kalau udah, kita apply lagi teman-teman ke tiap lantainya. Oke, kita mulai di lantai 1 ya. Kita select semua, dan kita apply. Nah, kalau buat yang segitiga ini, yang kita apply itu yang di sini teman-teman. Di sini, yang di titik B sama C. Kenapa? Karena seperti yang trapesium tadi, jadi bagian tengah itu terkena 2 beban segitiga. Jadi itu harus tetap di-input dengan nilai dan jarak yang sama. Sini kita apply. Terus ini yang lantai kedua, sama kita select dulu, apply. Terus yang di sini kita select lagi nih yang di titik B sama C, garis B sama C berarti ya. Terus kita apply. Oke, lanjut ke lantai ketiga. Kita select, ini kita apply. Yang di sini juga, yang double tadi kita apply juga. Terus lantai keempat masih sama, kita select, kita apply. Yang di sini juga kita apply. Oke, ini udah ya teman-teman, udah semua berarti ya. Buat yang lantai atap itu sebenarnya nggak usah dikasih pembebanan, karena seperti yang aku bilang tadi, nanti itu bakal ada pembebanan dibuat plat atapnya. Oke, jadi ini udah untuk yang beban mati di plat lantainya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke plat lantai pada beban
hidupnya ya. Nah, sebelum itu karena tadi kan aku kebanyakan gitu ngasihnya sampai ke yang atap. Jadi bisa kita hapus dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke plat lantai pada beban hidupnya ya teman-teman. Jadi masih seperti saya yang pertama, assign, frame load, distribute. Nah di sini kita ganti live ya. Dan ini kan kita masuknya dari yang trapesium nih, karena kan ada 4 titik ya. Nah buat roots-nya jangan lupa diubah ya teman-teman. Nah di sini kan udah dihitung nih beban hidup lantainya itu 271,25. Kita masukin nih di sini 271,25 di titik kedua dan ketiga 271,25. Boleh juga di make sure ya 271,25. Oke, kalau udah dari lantai 1, bentar, dari lantai 1 ya kita mulainya. Oke, ini di lantai 1 kita select dulu semua. Terus kita apply. Terus kalau yang buat trapesium itu yang di kedua dan ketiga ya, di sini. Ini kita select. Terus kita apply. Kalau udah kita ke lantai 2. Masih sama, di select, apply. Titik kedua, ketiga. Kemudian di apply lagi. Terus lantai 3 di apply juga. Oke, yang kedua dan ketiga ini juga di select, kemudian di apply. Kemudian lanjut ke lantai 4, di select, apply. Terus di titik 2 dan 3 lagi di select, di apply. Ini kok yang di nomor 2 dan 3 itu kan yang bagian tengah itu sama seperti yang pertama yang di beban mati tadi. Jadi yang di tengah itu menerima 2 kali bebannya. Jadi di input lagi di situ. Jadi biar double gitu. Oke, karena kan ini yang segitiga yang trapesium udah. Jadi sekarang kita ke yang segitiga. Nah, yang segitiga itu kan tadi ada 3 titik ya. Ada 0, 1,75 sama 3,5. Yang keempat itu nggak ada, jadi 0. Kemudian buat pembebanannya, loadnya itu sama ya, itu 1,25. Nah, tapi hanya di titik kedua, karena yang segitiga itu kan hanya ada 1 titik. Kalau trapesium kan ada di 2 titik ya. Oke, ini langsung aja kita select lagi semua. Ini kita mulai dari lantai 4 ya aja ya teman-teman. Kita apply. Nah, kalau buat yang segitiga itu yang ada di titik ke B dan C yang di tengah, sama kayak yang pertama tadi yang udah aku jelasin konsepnya ya. Karena dapat double bebannya, jadi di input lagi. Terus kita turun lantai ke lantai 3, kita select, kita apply. Kemudian yang di B, C kita select lagi. Kemudian kita apply. Kalau udah, kita turun lantai lagi ke lantai 2. Kita select, kita apply. Terus yang di B sama C juga ya, jangan lupa. Kita apply. Terus kita ke lantai 1. Kita select, kita apply. Terus yang di B, C juga ya teman-teman, jangan lupa. Ini kita apply. Oke, jadi ini kita udah selesai buat ngelakuin pembebanan hidup dan mati pada plat lantai. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke pembebanan plat atap ya. Jadi buat di plat atap, jadi kita langsung ke yang kelima ini.
Nah, di sini nih teman-teman, masih sama, kita klik assign, frame load, distribute. Di sini kita mulai dari live-nya dulu aja ya, live load-nya dulu. Ini udah live ya. Nah, titiknya itu masih sama, kita mulai dari yang segitiga aja. Nah, buat load-nya ini yang berbeda nih. Kalau yang beban hidup di atap, itu load-nya itu ada 175. 175 ya teman-teman, jangan lupa di perhitungan 175. Nah, di titik kedua kita tulis 175. Kemudian kita apply ke atapnya. Dan yang di B, yang di titik B itu jangan lupa juga di double seperti yang di plat lantai karena memang menerima bebannya itu double gitu. Kita apply. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke beban mati di atap. Ini di sini kita ganti diet. Terus di sini titik ketiga kan 2,35. Nah, titik keempat itu kan 4,1. Terus kita cek lagi nih, perhitungan beban mati atap ada 481,25. Sorry teman-teman, kita balik lagi ke live lagi ya. Tadi yang di live itu baru sempat masukin yang segitiga aja, belum masukin ke yang trapesiumnya. Nah, trapesium bebannya masih sama 175. Jadi sini masih 175, tapi di titik kedua sama ketiga 175 ya. Oke, ini sekarang kita select, terus kita apply. Nah, kalau yang trapesium itu ada di titik kedua dan ketiga yang di jarak tengah yang menerima bebannya double gitu. Jadi kita input lagi ya buat yang di tengah. Oke, sekarang sudah. Nah, sekarang nih kita baru masuk ke beban matinya dia di plat atap. Jadi di sini kita ganti diet. Nah, kita mulai dari trapesium aja ya, karena ini kita juga udah masukin titik-titik trapesiumnya. Kita cek di perhitungan beban mati atapnya itu berapa. Ternyata 481,25 nih nilainya. Jadi di titik kedua, tulisannya 481,25. Kita inputnya ini di titik kedua dan ketiga. Karena konsepnya seperti yang tadi ya udah dijelasin di awal, trapesium itu ada di tengah, load-nya itu ada di tengah, jadi titik kedua dan ketiga gitu. Nah, terus ini kita select, terus kita apply. Terus kayak di trapesium kan yang di 2 sama 3 ya buat di tengahnya karena menerima double beban gitu. Jadi ini kita select lagi. Kemudian kita apply. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke yang beban mati yang segitiga nih. Cuman ada 3 titik ya, jangan lupa 3 titik. Jadi yang ketiga kan 3,5 tuh tadi. Nah, yang keempat ini kita ganti 0. Dan di segitiga itu, rootnya itu hanya ada di titik kedua, di titik tengahnya aja. Nah, kemudian kita select, kemudian kita apply. Terus jangan lupa yang di B sama di C, sama kayak yang tadi yang di trapesium, yang di tengah itu juga menerima beban double ya teman-teman. Terus kita apply. Kita oke. Nah, di sini ini kita udah input ya beban mati dan hidup dari atap. Jadi di sini pembebanannya buat beban mati hidup di plat lantai dan atap itu udah selesai ya teman-teman ya di sini. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita udah melakukan pemodelan, terus udah merencanakan, terus sekarang kita udah mendefinisikan material maupun pembebanan, terus juga udah menerapkan pembebanannya juga, dan sekarang kita akan melakukan analisis untuk bangunan yang udah kita rencanakan tadi. Oke, pertama itu kita save dulu ya, jadi save as. Untuk save ini tuh bebas aja. Pokoknya disesuaikan sama foldernya teman-teman aja gitu. Terus kita save. Oke, kalau udah
Karena udah kita save nih, sekarang kita klik analyze, kemudian set analyze option. Nah, di sini kita pilih yang page frame ya teman-teman. Terus kita klik OK, kemudian kita klik analyze lagi, kemudian kita run analyze. Nah, di sini nih yang bagian modal, jangan lupa untuk di download run ya teman-teman. Kalau udah, baru kita run now. Oke, ini kita tunggu dulu ya. Oke. Di sini udah kelihatan ya teman-teman bentuknya. Nah, ini udah kita run kan? Kalau udah kita run, nih jadi setelah kita run ini tuh kita bisa melihat rendutan yang diakibatkan oleh pembebanan yang udah kita muat tadi nih. Jadi rendutan ini tuh merupakan akibat dari pembebanan tadi. Makanya bisa terjadi rendutan-rendutan ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pun kita juga bisa nih buat lihat gaya di dalam bidang ini tuh apa aja gitu loh. Gaya-gaya yang kita bisa lihat gitu. Nah, caranya kita klik display, kemudian show forces atau slashes, kemudian join. Nah, di sini nih teman-teman bisa milih nih, mau milih yang date, live, atau yang kombinasi. Itu bebas. Ya, misal nih aku pakai yang live deh. Terus di sini aku pilihnya yang raw ya, buat nunjukin arahnya. Aku apply nih. Terus kita oke. Nah, ini di sini kita bisa lihat hasil dari pembebanan tadi ya teman-teman nih. Ini bisa kelihatan nih arah-arahnya. Kita bisa tahu nih arah-arahnya kemana aja gitu. Sebentar ya. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman. Oke, tidak jelas ya. Oke. Kemudian selain ini, kita juga bisa menampilkan gaya yang lainnya nih. Caranya masih sama. Kita klik display, kemudian show versus sorry, ini display, show versus sessions, sorry, display, show, kemudian kita pilih yang frames nih. Nah, di sini nih sama, kita bisa mau milih yang direct live atau yang kombinasi. Misal nih, aku mau yang live deh. Nah, di sini aku mau lihat aksialnya nih, atau gaya normalnya. Terus, ini aku mau lihat bentuk diagramnya sih. Oke, terus langsung kita apply aja. Nah, nih. Kelihatan nih teman-teman, bentuknya seperti ini. Nah, ini bidang normalnya. Dan kita juga bisa buat nunjukin value-nya. Langsung klik aja di sini, diganti ke show value. Sebentar. Oke, kita ganti ke show value, terus kita apply aja. Nah, ini nih, kelihatan kan? Oke, mungkin kita coba buat lihat yang lain nih. Misal mau lihat kayak di momen 33. Kita lihat fill diagramnya ya. Sini kita apply. Wow, udah kelihatan kan teman-teman nih. Terus kita bisa lihat hasil batangnya. Caranya tinggal klik kanan. Bentar. Klik kanan. Sebentar ya teman-teman. Hasil loading. Oke, mungkin coba lihat value-nya dulu ya yang ada di momen 33. Langsung di-apply aja. Oke, ini bisa kelihatan ya. Jadi di sini kita tuh bisa lihat dari aksial momennya, dari kayak momennya,
atau kayak gesernya. Misalnya nih mau lihat yang ini nih, sheet 33. Kita mau lihat diagramnya aja ya, terus kita apply. Nah, kelihatan kan? Oke, kalau udah, terus kita close aja. Nah, tadi kita kan udah lihat nih gaya-gaya apa yang ada di bangunan ini nih. Kayak tadi kan kita udah lihat reaksi peletakannya, terus kita udah lihat bidang D, bidang M, bidang D, bidang momen, bidang normal juga. Nah, selanjutnya nih teman-teman bisa mau lihat nih apakah bangunan itu kokoh nggak sih sebenarnya gitu. Caranya klik design, kemudian yang concrete frame design, kemudian pilih yang select design combo. Nah, dua kombinasi ini dipindah semua ke samping ya yang di desain lo. Terus kita oke. Terus kalau udah desain lagi, kemudian concrete, terus kita klik yang start design. Oke, jadi kita tunggu dulu ya teman-teman, lagi dianalisis. Nah, udah keluar nih hasilnya. Buat hasilnya sendiri, ini kelihatan ya, kita dapat, dapatnya warna orange sampai orange sama abu-abu ya ini ya. Sebentar. Nah, kita zoom ya, biar kelihatan lebih jelas. Oke, ini kan kita dapatnya warna orange sampai abu-abu. Nah, jadi kalau dapat warna orange sampai abu-abu itu tandanya bangunan yang kita rencanakan ini tuh bisa dibilang aman atau kokoh ya teman-teman. Jadi ini bangunan ini tuh udah terbilang kokoh gitu ya, aman gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti teman-teman waktu analisis hasilnya dapat merah, berarti itu bangunannya kan nggak aman. Nah, buat solusinya sendiri mungkin teman-teman itu bisa perbesar balok atau kolomnya gitu. Jadi, terus nanti bisa di run lagi. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang tadi kita paparin bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan bye-bye. Bye-bye, semangat! See you in next video. Bye.